kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu, jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi, akhirnya ujung-ujungnya hancur lebur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu. Kontrol kalau lagi senang ya. Gitu. Suka bablas. Sering. Menuntut dan menuntut. Ya semakin kau suka makan sesuatu, semakin ingin makan itu terus. Kan gitu. Iya. Nggak tahu ada istilah habis, marah. Dan itu nafsu. Segala sesuatu yang berlebihan itu kata lain dari nafsu. Nah, menurut orang nafsu itu keinginan. Keinginan adalah keinginan. Ketika berlebihan dan memaksakan diri dan menyusahkan orang, itu kategorinya nafsu. Nah, orang menganggap nafsu dan keinginan itu sama. Kita harus punya keinginan. Tapi jangan sampai di kategori nafsu. Karena pasti berlebihan. Dan itu yang merusak hubungan ini. Iya. Semakin aku senang dengan laptop ini, semakin aku lupa hal lainnya. Itulah penyebab pertama autis. Gitu ya. Iya. Nah, aku bersyukur ada Mas Doris, jadi jelas aku tuh ngomong. Iya, Mas. Ya itu penyebab perceraian tuh. Sehingga punya harta berasa tidak ada gunanya. Punya duit berasa tidak ada gunanya. Karena tertekan. Yang dicintai berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan yang mencintainya. Yang mencintainya tuh tidak pernah berhenti nuntut demi kebahagiaannya. Tidak saling. Nafsu akan kerjaan sehingga lupa dengan anaknya. Bagaimana Mbak Birgi? Sangat tertampar begitu. Boleh senang, tapi kontrol. Ya. Jadi ini banyak sekali yang mungkin yang menjadi edukasi yang tidak pernah kita dapatkan bahkan dari orang tua kita sendiri. Hal-hal seperti ini. Jadi saya bersyukur sekali Mas Ferry sudah berbagi ini dengan kita semua. Terlepas dari yang sudah terlanjur hubungannya entah kemana. Ya, tapi mulailah dari pengertian ini. Iya. Kan gitu. Iya. Kalau mau. Iya. Itu guys. Aku senang mobil. Ya. Ku beli semua mobil. Ya. Akhirnya duitku habis oleh mobil aja. Karena itu. Iya, betul. Dan itu menurut orang tuh, aku tuh suka sama lo tuh. Aku tuh pokoknya tak bisa napas kalau tak lihat lo. Ya. Aku tuh tak bisa semangat kalau tidak bersamamu. Ya. Aku tidak punya cita-cita kalau tidak bersamamu. Ya. Salah itu. Ketika terlalu senang kan orang itu nggak sadar ya Mas Bro, kan akhirnya apa yang dia lakukan itu merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain kan tanpa dia sadar. Nah, apa titik rambu-rambunya gitu ketika ini udah berlebihan nih buat diri sendiri gitu, jadi nggak boleh, ini udah berlebihan. Kita itu tidak akan pernah berlebihan kalau hidup kita itu lebih banyak, bukan lebih banyak. Kita itu tidak akan hidup berlebihan. Apapun kita tidak berlebihan. Kalau kita memikirkan orang di sekitar kita.
Berlebihan itu karena kita tidak memikirkan orang di sekitar kita. Masa bodoh dengan orang sekitar kita. Aku senang sih banyak mobil di rumahku ini. Tapi kalau ada kata tamu datang ke sini dia mau lewat mana ya? Nggak usah beli banyak. Nah kan? Iya. Aku senang sih rumah sebesar ini. Tapi kalau aku bangun semua, tetanggaku lewat dari mana? Akhirnya seperlunya. Berlebihan itu karena mementingkan diri sendiri. Siapapun tidak akan berlebihan dalam hidupnya kalau memikirkan orang di sekitarnya. Nah, kita nuruti rasa senang. Akhirnya masa bodoh orang lain. Betul Mas, betul. Datang ke psikiater biar jangan berlebihan. Pikirkan banyak orang aja. Pasti hidupmu sederhana. Pasti pada tempatnya lah. Ya. Punya mobil 18 biji. Ya mau kemana loh? Dipamer-pamerkan pula. Jangankan mau beli, makan aja susah yang nonton. Makan hati. Itu kan karena nggak mikirin orang lain. Bagaimana ya kalau mobilku ini ku upload? Yang nonton jangankan beli mobil. Makan aja dia susah. Masa bodoh lah ini duitku. Karena dia tidak mikirkan orang lain. Makanya masa bodoh akan tingkah lakunya. Karena dia tidak memikirkan orang lain. Makanya apapun dia ceritakan di medsos. Walau itu aib. Hidup kita ini akan benar kalau memikirkan orang lain. Kan manusia itu makhluk sosial. Ya. Sosial itu, sosialisasi berarti kan berhubungan dengan orang. Ya. Tidak bisa berhubungan orang kalau mikirin diri sendiri. Ya. Kadang-kadang aku ngomong begini nih, tak enak hati sebenarnya. Kenapa? Terlihat bodoh banget yang ku ajak ngomong tuh. Iya. Betul. Ya iya. Iya. Mas Doris suka baju. Akhirnya semua baju dibeli. Bagaimana ya anakku? Kalau dilihatnya aku terus yang beli. Kan akhirnya seperlunya. Tidak akan pernah sampai kepadaku, kata Allah. Kalau tidak lewat sesamamu. Tidak akan aku pikirkan, kata Tuhan, dirimu. Kalau kau tidak memikirkan sesamamu. Memikirkan sesamamu sama juga menghormatiku. Karena semuanya hambaku. Menjaga sesamamu sama juga menghormatiku. Karena mereka juga hambaku. Begitu berdakwah tuh, agar nyampe ke hati. Dan surga neraka. Udah. Takut. Orang bercerai. Orang ribut karena nggak memikirkan sesama. Kalau aku ingin bahagia, pasti pasanganku juga ingin bahagia. Aku bisa bahagia dengan pasanganku kalau seperti ini. Tapi aku juga harus memikirkan seperti apakah yang membuat pasanganku bahagia. Kan gitu. Iya. Jadi perceraian itu intinya karena tidak saling pikirkan satu sama lain. Iya. Tapi karena saling tuntut, karena perasaannya, itu intinya. Iya. Wah, lengkap sekali ya. Lengkap Bagaimana? banget ini, harus diulang-ulang bagian ini. Iya. Karena soal hubungan itu, wow, seluruh dunia. Betul. Persoalan Betul. seluruh dunia. Betul sekali. Tidak terbatas di kabupaten, kecamatan, ya kan? Seluruh dunia. Iya.
banyak yang bisa bertahan kalau yaitu lagi kondisi susah, misalkan sendiri kan, berjuang hidup, tapi begitu menghadapi persoalan perasaan, persoalan hati, nah ini. Ya, kita harus memikirkan orang lain karena kita hidup bersama orang-orang. Nah kalau lo boleh lo tidak memikirkan orang lain, boleh, tapi hiduplah sendiri. Ya dia siapa? Ini duitku. Iya duitmu. Nah jadi menurutku orang bercerai itu karena tidak saling pikirkan satu sama lain. Ini ya, ketika masih sendiri kan pasti berdoa pengen punya pasangan, ya kan? Tidak mungkinlah dipertemukan, kan itu hal yang baik. Ya. Akhirnya saling cinta. Saling cinta bertemu, ya. Tapi jadi lupa. Iya. Betul sekali. Yang mempertemukannya dilupakan. Iya. Dia aja. Betul. Itu yang dibilang Mas Ferry tadi, yang sangat-sangat itu menendang itu adalah ketika sudah jelas-jelas berdua, tapi mikirnya dia lagi. Padahal seperti Mas Ferry bilang tadi, kesadaran kita yang sepenuhnya itulah yang namanya cinta, bukan karena tidak sadar. Iya, betul Mas Ferry? Iya. Kita harus, dia harus gini, mungkin dia pengen gini. Nah itu. Ini enggak. Yang mencintai mutlak harus dibahagiakan. Yang mencintai mutlak adanya harus membahagiakan. Nah itu udah salah. Cross the line. Itu bahasa Jawanya cross the line. Bahasa Jawa. Cross the line itu bahasa Jawanya. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Iya. Cross the line. Iya. Gimana kalau menurut Mbak Birgi, apalagi hal-hal yang apa ya, yang paling akhir penutup. Yang seperti ibaratnya penutup yang bisa membungkus, itu yang harus ditanyakan ke Mas Ferry kira-kira. Selalu saja kan kalau pasangan itu akhirnya ya merasa terkekang, Mas Bro, satu sama lain kan. Nah, menurut lo tuh apa sih arti memberikan kemerdekaan untuk orang yang kita senangi gitu? Apakah dibiarkan dia kemana? Kalau dirimu merasa sama dengan orang lain, pasti dirimu memberikan kemerdekaan. Dirimu pengen bahagia, pasti orang lain pengen dibahagia, pengen juga bahagia. Dirimu pengen merdeka, pasti orang lain juga pengen merdeka. Jadi kemerdekaan itu akan ada kalau kita merasa sama dengan orang lain. Suamimu itu bedanya jenis kelamin, tapi dia manusia sama kayak aku. Kalau aku lapar, dia juga lapar berarti. Kalau aku ngantuk, dia juga ngantuk. Kalau aku pengen bahagia, dia juga pengen bahagia. Kalau aku punya hobi, dia juga punya hobi. Kalau aku tak mau diatur, dia juga tak mau diatur. Kesadaran bahwa kita sama, dari situlah akan muncul kemerdekaan. Nah kalau dirimu merasa beda, lebih dari orang lain, pasti menjajah. Nah menurutku terkekangnya pasangan itu, salah satu pasangan dalam rumah tangga, karena salah satunya merasa lebih. Nah itu aja kan, habis tuh cerita. Intinya ini. Ujung-ujungnya walau tak mau berpisah, lebih baik berpisah. Pasti karena ada yang merasa lebih. Itulah asal terjadinya pertengkaran dalam sebuah hubungan yang pada akhirnya tidak bisa diselamatkan, kemudian bercerai. Karena ada yang merasa lebih di antara keduanya, entah suami, entah istri. Atau ada yang merasa penting. Begitulah, merasa lebih lah.
Tapi kalau merasa sama, Mm-mm. pasti saling. Pasti saling. Pasti saling. Jadi intinya kesimpulannya, kalau rumah tanggamu ingin bagus, ingin bahagia, ingin langgeng, jangan pernah merasa lebih. Iya. Tapi merasa samalah satu sama lain. Iya. Sehingga akan muncul saling menghargai, saling menghormati, saling butuh, saling ingin diperhatikan, saling ingin disayangi, saling ingin dihormati. Tapi kalau salah satu dari kedua pasangan itu merasa lebih, itulah awal muasal akan ada kehancuran dalam rumah tangga itu sendiri. Siapapun itu. Iya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Ya. Keren kan? Itu keren banget, Mas. Keren banget. Hanya ada di sini. Kalau lebih. Nah, kalau lebih waktu kita bahas 3 hari nih. Kalau lebih kayak kata Mas Ferry tadi tuh. Tapi Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Yang sesuatu yang berlebihan namanya kata Mas Ferry Nafsu. Yang dijelasin ini asal muasal terciptanya lagu Cinta Ini Membunuhku. Oh. Cinta betul. tapi kok bunuh. Sakit say. Iya, Cinta iya. tapi membunuhku. Iya. Oke. Mungkin dari Mas Doris. Ya. Apa nih apa? Apa kira-kiranya? Tapi ada satu lagi Mas Bro ini ya. Lupa aku. Nggak apa-apa ya. Tanya lagi terakhir. Terutama untuk kan ini tadi bahas pasangan artis kan ya. Terutama untuk para fans dan penonton, coba Mas Bro biar akhirnya tidak salah mereka itu menyerap informasi idola-idolanya gitu, dan mungkin yang akhirnya ngelihat waduh banyak yang bercerai jadi mungkin berkecil hati. Kita ini akan tertuntun dalam hidup, kita ini akan benar dalam hidup kalau semua yang kita ambil itu hal yang baik aja. Rasanya sangat bodoh lah, sudah tahu jelek dicontoh. Satu, yang kedua, apapun yang orang lain alami, belum tentu kita alami. Sebaliknya, apa yang kita alami belum tentu orang lain alami. Jadi jangan ada ketakutan untuk berumah tangga. Misalkan artis A sama B bercerai, kan lo C dengan D, nggak mungkin sama lah ceritanya. Ambillah hal baik dalam segala hal. Sekali lagi ya, apa yang orang lain alami belum tentu kita alami, atau sebaliknya. Nah itu dasar supaya jangan ada takutnya. Ya kalau dia pantas dicontoh, kalau tidak tinggalkan aja. Kan gitu. Carilah yang baik. Gitu aja. Jangan dimarahin. Takutnya nanti kamu ngalami juga kan, karena marah-marah. Oh, karena jangan guys, serius ini Maya. Kalau ada yang tidak berkenan jangan marah-marah. Iya, betul. Jangan marah-marah karena karma itu ada. Itu aja ya. Itu aja. Oke. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri. Saya Doris Simamora. Ferry Cowboy. Kita pamit, ketemu lagi di tema selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Manusia itu tetap akan sadar akan segala sesuatu kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi, akhirnya ujung-ujungnya hancur lebur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab ujung-ujungnya.